Tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Oke, barudak well, kembali lagi bersama Mamang Sarjana di channel kesayangan si dia, Bioskop Sarjana. Kali ini Mamang akan membahas sebuah film dari Pinoy dengan judul Maliari. Lah itu. Gimana ceritanya? Langsung aja check it out. Di awal film, kita melihat seorang ibu yang dibunuh oleh seorang pria dan disaksikan langsung oleh anak dari si ibu tersebut. Dan film pun baru dimulai. Lalu scene berpindah di mana kita melihat seperti ruangan di rumah sakit yang banyak pasien anak-anaknya. Lalu kita melihat ada seorang dokter wanita bernama Agnes dan Pak Dokter bernama Jonathan. Panggil saja Joe. Di mana kita tahu di sini Joe melamar Agnes di hadapan anak-anak tersebut. Dan akhirnya dengan dukungan anak-anak tersebut, lamaran Joe pun diterima oleh Agnes. Lah jadi ieu mah kawin teh euy. Will you marry me? Dia. Oh, eta nampak sih. Lalu scene berpindah di mana Joe sedang menemani istrinya, yaitu Agnes yang sedang berbaring di rumah sakit. What the hell? Ada apakah ini? Oke, jangan risau, jangan bimbang. Kalian akan mengetahuinya nanti. Lalu kita melihat Joe dan kawannya bernama Lucas yang sedang dalam perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah di mana di sana terlihat bocah bernama Amal. Dan ketika Joe sampai, Amal berniat memberitahu Bibi Mes. Akan tetapi, Bibi Mes terlihat panik dan akhirnya kabur menggunakan jutsu kaki 1000. Ketika sampai, Joe akhirnya mengecek keadaan rumah dan kita bisa lihat barang di rumah tersebut tertutup kain, seperti rumah akan dijual. Lalu Joe pun keluar untuk sekedar melihat halaman belakang. Akan tetapi, Joe seperti melihat sosok di kejauhan dan tidak lama kemudian, Joe dikagetkan oleh Amal yang tiba-tiba ada di belakangnya. Kuya John, saan ka ba nagpunta? Kembali ke dalam rumah, di sini Amal menunjukkan 3 lukisan wajah, di mana itu adalah lukisan Donna, Severino, dan John Ray. Mereka semua adalah keturunan dari Maliari. Dan di sini kita mengetahui pria yang membunuh seorang ibu di awal scene adalah Severino Maliari, yang notabene adalah seorang pastor. Mengapa ia membunuh? Tenang, semuanya akan terjawab di video ini. Luan Mania, 1946. Oh! Bakit may magtatanong? Magmamarites. Tara, sabay na kita palabas. Lalu kita melihat Joe yang seperti sedang mencari sesuatu dan tiba-tiba proyektor yang ada di sana menyala dengan sendirinya. Padahal nggak dicolokin itu proyektor. Oh anak, simulan mo nang magkumpisa. Lalu scene berpindah pada sebuah gereja di mana di sana ada seorang pastor bernama Mac yang sedang berbicara dengan seorang pria bertulang lunak bernama Didi. Di sana Didi berniat menjebak pastor tersebut agar terlihat pastor tersebut mendukung adanya wanita transformer. Namun tiba-tiba Lucas datang dan langsung mengambil HP Didi dan merusaknya. Akhirnya Didi pun pergi. Didi, ano mo lang sasabihin ng mga wo? Singkat cerita, Lucas diantar oleh Pastor Mac menuju kamarnya. Di sana kita melihat ada sebuah patung, yaitu patung dari Pastor Severino Maliari. Mac menceritakan bahwa Severino adalah pelaku pembunuhan pada 57 orang dan berkata dia pembunuh berantai. Dari. Freakino. Dito. Ano hindi display ko? Paris Spring. Pero alam mo, ayon sa lumang usap, serial killer. Naggabi na, hindi na naman kinalembang ni na. Lalu scene berpindah pada Didi yang sedang VCS di tengah kebun. Dan ketika Didi sedang tiba-tiba dia dikagetkan dengan sesosok bertopeng dan akhirnya dia pun terkena sabetan dari senjata si bertopeng tersebut. Didi pun menyelesaikan perannya di film ini.
Lalu kita flashback ke tahun 1812, tepatnya di Magalang, Pampanga, di mana kita melihat bangunan gereja di masa itu. Lalu kita melihat seorang wanita bernama Donna Facunda yang ternyata itu adalah ibu dari Pastor Severino Maliari. Kita juga melihat wanita bernama Maria yang mengaku sebagai kepala pelayan yang akan melayani Donna Facunda. Singkat cerita, Ibu Donna masuk ke gereja tersebut dan menari sambil membawa 2 lilin di tangannya. Di sini kita melihat tatapan aneh dari pelayan tersebut. Curiga, ini mah ada kong kali kong. Malam pun datang. Di kediaman Severino, kita melihat dia sedang berbincang dengan ibunya. Kemudian Severino pun pergi. Tak berselang lama, pelayan tadi memanggil Donna dengan panggilan aneh. Psst, 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 seperti itu. Dan tiba-tiba, Donna pun dipaksa masuk ke dalam suatu ruangan. Apakah yang terjadi? Oke, kita lanjut. Adios, mi madre. Lalu scene berpindah pada Joe yang sedang melihat video bersama sang istri, yaitu Agnes. Joke lang. She's a fast learner. You're a natural. Lalu tiba-tiba Amal menelepon, memberitahu ada makanan di meja. Dan tiba-tiba ketika Joe membuka lemari, kita melihat sosok di belakang Joe sedang ngadaweng, nyantuy. Keanehan pun terjadi, di mana Joe seperti mengalami genjutsu. Dan pada akhirnya dia disadarkan oleh Lucas yang memanggilnya. Di sini Lucas heran apa yang terjadi pada Joe. Ternyata Lucas di sini akan memberikan proyektor pada Joe. Lalu kita melihat mereka berdua menonton video di mana ada seorang pria bernama John Ray. Di video tersebut terungkap bahwa ada misteri di balik keluarga Maliari. Dan yang membuat aneh Joe adalah ketika pria tersebut menyebutkan namanya, Jonathan. Kailangan ko lang talaga ay matutuklasan ko ang misteryo ng pamilyang basang ko. Importante. Paano mo nalaman pangalan mo? Lalu scene berpindah di mana ada 2 orang polisi yang menghampiri gereja, di mana saat itu di sana ada Lucas dan Pastor Mac. Dan ternyata polisi tersebut memberitahu bahwa telah ditemukan sosok mayat di tengah hutan. Di sini Pastor Mac sudah mengetahui kabar itu dan juga sudah mengetahui bahwa itu adalah mayat dari Didi. Dan ternyata polisi tersebut telah mencurigai Joe atas kejadian ini. Lucas pun memberitahu ini pada Joe dan menyuruhnya kembali ke Manila. Namun di sini Joe bercerita bahwa ada ruangan rahasia di rumah ini. Joe mengatakan dia pernah ke ruangan itu saat masih kecil. Dan dia mengatakan bahwa dia melihat nenek buyutnya yang tidak lain adalah Donna Facunda yang telah memakan sesuatu sehingga dia bisa bertahan hidup. Di sini Joe juga mengatakan dia tidak tahu bagaimana caranya dia bisa melihat kejadian itu yang notabene terjadi pada tahun 1812. Lalu scene memperlihatkan di mana saat Joe kecil yang datang ke tahun 1812. Di sini kita melihat Donna Facunda yang sedang ritual di ruangan rahasia tersebut. Lalu ketika Joe kecil akan menyentuh neneknya, tiba-tiba dia ditarik oleh seorang pria. Ya, betul, dia ditarik oleh John Ray. Dan ternyata John Ray adalah kakek buyut dari si Jonathan. John Ray berkata, nenek buyut sedang melakukan ritual agar tetap hidup. Dan ketika mereka akan keluar, tiba-tiba banyak sosok seperti jurik jarian. Dan kita bisa melihat Severino yang baru saja tiba dengan pakaian penuh noda darah. Lalu scene berpindah di masa sekarang, di mana Lucas tidak percaya dengan perkataan Joe, yang akhirnya Joe menunjukkan kalung yang dibawa saat melihat nenek buyutnya. Lucas pun ngahuleng. Kung may secret room talaga dito, matagal na nating... Kuya, kung nakita mo talaga tong great-great-grand... 1948 pa namatay itong lolo ti... Bakit nandito pa yung napulot ko? Scene lalu berpindah pada masa John Ray, di mana dia bertemu dengan Maria yang sudah tua saat itu. Maria berkata mereka sedang ada di bawah dan melihat filmmu. Akhirnya John Ray pun menuju ruangan bawah dan ternyata mereka sudah seperti mayat hidup yang siap merekam John Ray. Lang makina ninyo na pampalabas na... Sabik na sabik po kami makita, sir. Tiba-tiba
Scene berpindah di mana John Ray sudah berada di rumahnya bersama istrinya, yaitu si Encing. Dan mereka pun Can't you show your whole... The Consul General sent me documentaries. Sir, may... Pero ako, I am... You promised me you let me finish this. And you promised me... Sabi ng doktor, 3 months. Our family. I want to make sure our baby... Sweetheart. Wait for you there. 2 to 3 days tops. Now let's go to bed. ketika selesai kita melihat John Ray terbangun di mimpinya. Di sini kita melihat dia menyelamatkan seorang anak kecil. Yaps, betul. Itu adalah Jonathan. Di sini kita baru mengetahuinya bahwa John Ray berasal dari tahun 1948. Dan dia berkata, ada beberapa di keluarga kita bisa melintasi waktu. Dan kita adalah pengelana waktu. Lanjut John Ray. Mendengar suara gaduh, Severina pun mengeceknya. Ketika dicek, loh kok nggak ada? Lalu scene berpindah di mana John terbangun dari mimpinya dan membawa selimut masa kecil Joe. Dan kita melihat John yang akan kembali mengelana waktu, akan tetapi dia sekarang membawa alat perekam. Anjay. Lalu scene berpindah di mana Joe sedang berada dekat dengan gereja dan tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari pemakaman sekitar. Akhirnya Joe pun mengeceknya dan dia bertemu dengan seorang pastor. Dan ketika dia menyapanya, tiba-tiba setelah kejadian itu, akhirnya Joe kabur dan bertemu dengan Pastor Mac dan Lucas. Pastor Mac mengatakan itu adalah kuburan orang yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ketika Joe mengatakan itu adalah kuburan John Ray, Pastor Mac pun terlihat panik dan kabur dari sana. Di sini kita melihat Lucas yang menceramahi Joe dengan alasan, apakah kamu masih mencari obat untuk Agnes? Hindi mo alam, nagbibintangan. Tapos ngayon may naririnig kang boses, hindi mo kailangan ng kasama? Sabi po kasi ng anak kong si Linggit, mag-aaral daw po siya ng religion. Scene berpindah di mana kita melihat sekelompok bocil yang dipimpin oleh Amal memasuki ruangan. Di sana bocil tersebut berteriak karena salah satu dari mereka ada yang melihat juri. Dan bocil bernama Linggit melihat sosok wanita yang menangis dan akhirnya Linggit pun berteriak. Sontak teman-teman yang lain menghampiri dia. Ketika akan diajak keluar oleh Amal, tiba-tiba Si Linggit ba yun? Uy, Linggit, tara na nga! mereka sudah ditemukan oleh dua polisi yang tadi dan kita melihat Linggit yang sudah digendong oleh orang tuanya. Di sini Linggit memberikan sesuatu pada Joe dan berkata, mereka memberikan ini untukmu. Lalu scene berpindah di malam hari di mana kita melihat seorang wanita yang dibunuh oleh seseorang. Dibunuh siapakah itu? Singkat cerita, keesokan harinya Joe didatangi oleh Agnes. Di sini Agnes udat adat karena si Joe menghilang dan meninggalkannya. Garatil. Akan tetapi si Joe mengatakan bahwa di masa depan kau akan sakit dan hampir mati. Maka dari itu aku ada di sini. Lanjut si Joe. Agnes yang tidak percaya dengan perkataan si Joe akhirnya mantap. Yung part na magmura. Basta ang alam ko hindi pa siya mangyayari. Alam ko kailangan kong gawin to para sa'yo. Ikaw yung nagpumilit sumama, di ba? I know you're the one stalking, inserting yourself into everything I do. Agnes, apo lang ako ng trabahador nyo. Tayo hindi mo ako pinapakita. Scene berpindah di mana Agnes akan pergi dari penginapannya yang langsung ditahan oleh Joe. Jangan pergi. Singkat cerita mereka pun berbaikan setelah si Joe babangus panjang kali lebar kali tinggi. Sabi mo malakas ang incidence ng suicide sa family. In fact, hanga nga ako sa'yo eh. Jonathan, ano pa? Tayo to. Lalu scene berpindah di mana Joe mengajak Agnes untuk menonton video pada abad ke-19. Special effects? Among Severino Malyari, pinaglalaban pa nga. Bumalik ako sa bahay ni Doña Bakunda. Ito yung matagal ko nung gusto malaman. Ako? Iwan? Nathan, sa nakikita ko sa film na yan, may butas sa puso. Dan akhirnya mereka pun adu bagong.
ang may-ari ng Film bukid. pun kembali ke masa 1812, di mana kita melihat Severino sedang khotbah di depan para jemaahnya. Di sana kita melihat John Ray berada di sana membawa perekam. Setelah selesai lalu ada seseorang berkepala pelontos yang menghampiri Severino dan mengatakan bahwa khotbah macam apa ini? Perdebatan pun terjadi. Pero eto ako. Si Among. Pero sa ngayon, Naglubha siya. Malam pun datang. Di kediaman Severino, kita melihat Donna Facunda yang sudah tua dan renta. Tidak lama kemudian, Severino melihat si kepala pelayan, Maria, memasuki sebuah ruangan. Dan dia kaget ketika melihat ibunya sudah sekarat. Di sini kita mengetahui bahwa ibu dari Severino, yaitu Donna Facunda, sudah dikutuk. Itu yang dikatakan oleh si Maria. Jika ingin ibumu selamat, kau harus meniru Santo Bartolomeus dan membunuh pendosa pada malam hari, lalu memberikan makan organ dalamnya pada ibumu. Lanjut si Maria. Dan gitu, Kakainin mo siya ng laman loob. Scene lalu berpindah di mana Severino sedang merenung dengan apa yang terjadi. Dan kita melihat dia mendapat bisikan untuk menjadi pembunuh. Bisikan itu mengatakan, kau akan masuk neraka, tapi ibumu akan hidup. Tiba-tiba, Sa paglilinis ng... Wala sa kami natin ang magbato ng parus. Baka naman mo. Mahal ko kami, ma. May impyerno ka. scene berpindah pada pria pelontos yang sedang bersama dua wanitanya. Pria pelontos itu pergi ke toilet dan ketika dia kembali, dia terkejut dengan keadaan kamar yang sudah penuh dengan noda darah dan dua wanitanya tewas. Aduh, belum juga belum. Udah selesai duluan. Akhirnya Severino muncul dan langsung mengeksekusi si pelontos, psikopat. Lalu scene berpindah di mana ketika Severino sudah sampai di rumah dengan keadaan penuh dengan noda darah dan ketika sedang dibersihkan oleh para pelayannya, Maria menceritakan. Di sini kita mengetahui kejadian di saat Donna dipaksa masuk ke dalam ruangan rahasia. Ternyata Donna dijadikan inang dari sebuah makhluk yang menjadikannya sehat kembali, seperti sedia kala. Dan ketika Severino tahu kenyataan bahwa dia dimanfaatkan oleh pelayannya, tiba-tiba Donna muncul dengan keadaan jauh lebih sehat dan bercahaya. Anjay. Dan akhirnya Donna dan anaknya Severino pun berdansa. Kejadian ini direkam oleh John Ray dari luar rumah Severino. Tumugtog ka. Opo, Donya. Lalu scene berpindah di mana Josh sedang mencari sesuatu. Ketika menemukannya, dia melihat Baby Mesh. Akan tetapi, itu hanya genjutsu. Akhirnya polisi datang menemui Joe yang diantar oleh Lucas. Di sini kita mengetahui sosok wanita yang dibunuh oleh seorang pria itu adalah Baby Mesh. Namin humingi ng paumanhin kasi alam na naming mes. Minahaman-manan niyo ako? Baka mamaya kami na ang susunod. Well, sabihin na natin mga salot sila ng lipunan. Lalu di sini Joe berkata pada Lucas bahwa pada mimpinya Lucaslah yang akan melukai Agnes. Mendengar itu, Lucas pun mantog. Sino? Nag-agawa niya. O paano? Pero sa... Singkat cerita, dia melihat isi rekaman John Ray di mana dia menceritakan bahwa ada anak kecil bernama Jonathan saat itu. Dan lalu Joe memutuskan untuk kembali ke masa lalu melalui mimpinya. Joe pun terbangun di mana dia sudah berada di tahun 1812. Sementara Agnes bertemu dengan Pastor Mike. Di sini Agnes mengaku mengetahui tentang Severino Maliari. Dan Pastor Mike mengatakan bahwa Lucas adalah keturunan Alarcon di mana keluarga tersebut menguasai sihir dan ilmu hitam. Ang napapatay. Nga Facunda,
Ang ina ng kukura paroko? Oo. May patayang mangyayari sa bahay ni Doña Facunda. Bumalik na lang po kayo bukas, Miss Agnes Salvador. Lucas. Gusto ko po sana kayong makausap. Puin ko naman dito. Sige, late na ako. Kulang po. Yun ang usap-usapan noon tungkol sa pamilya Alarcon. Pamilya Alarcon ho? Si Lucas? Ni Lucas Alarcon. Segundo. Ako nag-text na si Monsi. Kembali pada Joe di mana dia sudah menemukan kediaman Donna Facunda. Lalu kita melihat Severino dengan tenangnya mengodok isi perut seorang jasad yang didampingi oleh Maria. Dan Severino pun memberikan Maria organ dalam dari jasad tersebut. Doña Facunda ang atay kahit hindi. Lalu kita menyaksikan Donna yang berubah wujud ke mode monsternya. Seperti monster kampret. Lalu ketika organ tersebut diberikan pada Donna, dengan lahapnya Donna memakannya. Tidak lama kemudian Donna kembali ke mode manusianya dan tertidur. Sebentar, entah sejak kapan Joe sudah berada di bawah ranjang Donna. Sakti ini orang. Lalu scene berpindah di mana Agnes sedang mengintip sebuah kamar. Ternyata dia sedang mengintip kamar dari Lucas. Dan ternyata Donna mengetahui fakta bahwa yang melakukan pembunuhan di masa sekarang adalah si Lucas Podol. Singkat cerita, akhirnya Agnes ketahuan oleh si Lucas. Dan Lucas berniat untuk menghabisi si Agnes saat itu juga. Akan membunuh Donna, tiba-tiba ada seorang bocah mencari Lucas. Dengan kesempatan ini, Agnes pun menendang Lucas. Mereka berdua pun melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu di tempat Joe berada, Joe berhasil menyandra Donna Facunda. Di sini Donna berkata pada Severino bahwa Joe datang dari masa depan dan di masa depan kau Severino akan dikenal sebagai pembunuh. Di sini Donna mengetahui yang sebenarnya di mana dirinya dijadikan monster. Keributan pun terjadi. Di saat Joe akan dibunuh oleh Severino, tiba-tiba lumipas. Hindi ka na makikilala ng isang... Napakain mo raw ako ng... Kundi dahil... Ngayong alam na niya, hindi na siya mabubuhay sa mga impyerno dahil sa'yo! Nanatili! Saan ka mapatay sa panahon ko? Scene berpindah pada Agnes yang menghampiri Joe yang sedang tertidur. Di sana kita melihat Lucas yang datang dan Agnes pun langsung menodongkan pistol pada Lucas. Akan tetapi dengan tidak ada rasa takut Lucas tetap menghampiri Agnes. Kembali pada Joe di mana dia sedang tersudut oleh Severino. Ketika hendak membunuh Joe, tiba-tiba datang dua polisi di zaman itu bersama anak kecil. Anak kecil itu pun berkata bahwa Severino lah yang telah membunuh ibunya. Lalu Joe terbangun dan melihat Agnes yang hendak dibunuh oleh Lucas. Akan tetapi Lucas berhasil menusuk Agnes. Lucas kembali menyerang Joe dengan membabi buta. Ketika Joe akan dibunuh oleh Lucas, kita melihat mata Lucas berubah menjadi Byakugan seperti si Maria. Joe melepaskan tembakan ke arah Lucas dan Lucas Podol itu pun tewas. Akala mo ba na mamatay ang sisi ko eh? Ngayon kuya, tulungan mo ko. Tulungan! Ama! Ang Jonathan Malyari de Diyos! Bilang tagapagligtas! Mamamatay ka! Kembali ke Severino, ketika akan menunjukkan Joe, tiba-tiba lah kok nggak ada. Joe menghilang. Akhirnya Severino pun dibawa oleh polisi. Ketika Joe sedang menangisi Agnes, dia melihat rekaman video. Di mana video itu menceritakan bahwa si encing yang disekap oleh pelayan Malyari yang bertujuan sebagai inang selanjutnya dari monster tersebut, namun hal itu digagalkan oleh John Ray yang akhirnya John Ray lah yang menjadi inang selanjutnya. Pelayan Malyari itu semua pun dibunuh oleh John Ray. Ayakan na mamatay. Kailangan ka upang maipagpatuloy. At para mabuhay siya, kailangan mo lang... Ba't kailangan ng asawa? Na, Severino. Severino. Sir, wag!
will not bury me alive. To be buried here. Akhirnya Joe menggali kuburan di mana itu adalah kuburan dari si John Ray. Dan kita bisa melihat John Ray ternyata masih hidup dan berkata, "Aku dikubur hidup-hidup di sini." Sosok Pastor Severino pun muncul dan memperingati Joe akan tindakannya. Akan tetapi Joe tidak menanggapi hal tersebut dan terus melanjutkan niatnya memindahkan inang monster tersebut ke Agnes agar Agnes selamat dari kematian. Singkat cerita, Joe membawa kepala John Ray ke Agnes dan kita bisa tahu inang tersebut pindah ke Agnes. Oke, di akhir film kita melihat Agnes yang sudah sehat kembali seperti sedia kala. Dan Agnes pun berkata, seorang monster tidak boleh memiliki anak. Walang kasal. Magkaanak ang mga maligno. Ang isang tao ay kabuo ang minamahal. Dan akhirnya Joe pun mengahulang. Salah, akhirnya film pun mama. Oke Brockwell, itu dia kisah dari film Maliari. Gimana filmnya? Biasa aja pastikan. Menurut Mamang, film ini agak bikin puyeng, dimana film ini mengisahkan 3 masa sekaligus. Jadi kalian harus benar-benar pintar dalam mencernanya. Kalau enggak nanti bisa mencret. Ya, film ini ada di rating 7,3 dan Mamang rasa film ini pantas diberi rating 7,5. Oke Brockwell, dengan berakhirnya video ini berakhir juga kesempatan Mamang kali ini. Jangan lupa apa? Like, comment, and share video ini. Dan apa? Subscribe channel ini dan pastikan nyalakan loncengnya. Biar apa? Biar kalian gak ketinggalan update dari Mamang. Sekian, terima kasih. Bye, Brockwell.